dulu, kemudian akan bisa mulai. Baik, bisa akan mulai. Oke, baik perhatikan. Ya. Oke, semua muncul di layar ya. Baik. Baik, Mbak dan Mas semuanya, sekarang sudah muncul di layar kita, oke ya. Itu adalah tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang ini ya, kita belajar pada pagi hari ini. Sebentar. Ya, menafsirkan dan membaca sajian data. Ya, jadi kali ini kita belajar yang namanya menafsirkan dan membaca sajian data. Oke ya. Jadi kita akan membaca dan menafsirkan sajian data. Ya, menafsirkan dan membaca sajian data. Insya Allah ini adalah materi lanjut kemarin. Ya, ini adalah materi lanjutan kemarin. Sudah muncul ya. Sudah muncul untuk materi kita pada hari ini. Ya, fokus kita adalah menafsirkan ya, menafsirkan dan membaca sajian data. Oke, bagaimana itu perjalanan? Ya, nanti segera kita mulai pada hari ini. Oke ya. Sebentar. Oke, lanjut. Biar kalian tidak penasaran. Baik, yang kita pelajari ini adalah tentang diagram batang. Ya, jadi di sini kita akan belajar namanya diagram batang. Nanti di sini akan tertampilkan dua diagram batang ya. Jadi diagram batang ini adalah bentuknya persegi panjang yang dulu kalian tentu insya masih ingat ya. Diagram batang itu bentuknya bukan batang pohon bukan ya, tapi dia bentuknya persegi panjang yang berdiri tegak kayak gini. Ya itu namanya persegi panjang ya yang berdiri. Oke, ini dianggap sebagai diagram batang. Oke, gitu ya. Baik, ini adalah contoh diagram batang. Nah, kalau kemarin kita dari tabel menjadi diagram, ya diagram batang, diagram garis, diagram gambar, diagram lingkaran. Kali ini kita membaca. Dari diagram batang akan kita baca seperti itu ya. Di sini perhatikan, judul diagram batang di sini adalah binatang yang disukai. Gitu ya. Ini judulnya adalah binatang yang disukai. Oke. Jadi diagram batang di sini menampilkan ragam-ragam binatang yang disukai oleh beberapa orang. Contoh nih, perhatikan ini yang berdiri ini adalah menandakan banyaknya anak. Jadi ini ada 2 anak, 4 anak, 6 anak, 8 anak, 10 anak, 12 anak, 14 anak. Kelipatan 2. Ya, biar lebih tidak terlalu panjang sumbu X kesananya. Gitu ya. Perhatikan dalam bentuk koordinat. Koordinat semacam ini, perhatikan. Nah, yang besar garis warna ini ya, pink. Yang di sini adalah sumbu Y. Ya, yang di bawah sini adalah sumbu X. Oke ya. Tahu bedanya? Yang di horizontal itu yang mendatar, kayak gini mendatar, ini adalah sumbu X. Kalau vertikal itu yang tegak, macam ini. Nah, tegak. Tegak itu vertikal ya. Ini adalah sumbu Y. Ya, begitu. Baik. Sumbu horizontal yang mendatarnya adalah X. Sumbu yang tegak adalah Y. Atau vertikal ya, tegak. Baik, perhatikan Mas dan Mbak semua. Bahwa yang vertikal ini adalah ini menandakan yang namanya banyaknya anak. Ya, banyaknya anak. Ada keterangannya di sini. Jadi kalau kalian membaca angka di sini 4, berarti 4 anak. 12 berarti 12 anak. Semacam itu ya. Kemudian Mister, di antara angka ini gimana? Di antara angka 4 dan angka 2, di sini ada angka 3, tapi tidak tertulis. Ya. Karena kita menggunakan kelipatan 2. Kemudian di antara angka 6 dan angka 4 itu ada angka 5, tapi tidak tertulis di situ ya. Kemudian sama selanjutnya di sini ada angka 7, angka 8, angka 9, 10, begitu ya. Ini 11 dan 12, ini 13, ini 14, begitu ya. Selanjutnya itu adalah yang banyak anak atau yang bagian vertikal atau yang tegak.
Sekarang kita masuk ke bagian horizontal. Horizontal itu yang mendatar ya, yang mendatar ini. Oke, yang mendatar. Di sini ada jenis binatang. Jenis binatang yang disukai untuk piaraan ya. Satu adalah ada binatang jenisnya satu ayam. Ada burung, ada ikan, ada kura-kura, ada kelinci, ada kucing, ada kambing alias empek. Oke, ya seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini sesuai dengan namanya keterangan di sini, ini adalah jenis-jenis binatang. Begitu ya. Baik, di sini kita akan membaca diagram batang yang ada di sini. Baik, kita mulai. Mister mulai dari ayam. Ayam ya, bukan ayam soril ya. Bukan ayam geprek ya, ayam ya. Mau makan makanan. Ayam ya. Ayam. Ayam ada berapa anak yang minat? Kita lihat. Ayam berapa? Oh, yang sini, Mister. Ini berapa nih kira-kira? Ditarik ke sana. Set. Nah, di sini ada angka antara 12 dan 14. Berapa? Di sini 13. Berarti yang suka ayam ada 13 anak. Gitu ya. Cara bacanya semacam itu. Ya, kelihatan insyaallah ya. Lanjut. Yang suka burung ada berapa nih? Dilihat yang atasnya nih. Garisnya udah pas nih alhamdulillah. Tarik sana. Ketemu angka deh. 8. Berarti yang suka burung ada 8 anak. Gitu ya. Lanjut. Yang suka ikan ada berapakah? Yuk, tarik sana. Set. Tengah-tengah. Antara 10 dan 12 ada angka 11. Oke, ada 11. 11 orang yang suka ikan. Gitu ya. Next. Maaf. Yang suka kura-kura. Ada berapakah ini? Tarik sana sesuai garis. Oh, ada 2. Berarti yang suka kura-kura ada 2 anak. Ya. Lanjut. Yang suka kelinci. Ayo, siapa yang suka kelinci? Bukan kelinci sate kelinci loh ya. Yang suka kelinci masih hidup. Nah, ini tarik sana. Set. Maaf. Nah, sini. Ketemulah angka 4. Berarti yang suka kelinci ada 4 anak. Ya. 4 anak suka kelinci. Gitu. Lanjut. Kucing. Ya, yang suka kucing ada berapa nih? Tarik sana. Stop. Oh iya, yang suka kucing ada 7. Ada 7 ya. Jadi ada 7 anak yang suka kelinci. Maaf, kucing. Yang suka kucing ada 7 anak. Oke ya, berdasarkan yang angka yang ditunjuk. Lanjut. Sekarang yang suka kambing. Iya, kambing ada yang mungkin dirawat di rumah ya kambingnya ya. Baik, kambingnya ditarik ke sana. Kok kambingnya ditarik ke sana? Diagramnya yang ditarik ya. Nah, ketemu angka di antara 4 dan 6 yaitu adalah angka 5. Oke. Berarti yang suka kambing ada angka 5. Baik. Gimana? Gampang atau mudah? Simpel kan? Nah, seperti itulah cara menafsirkannya ya. Seperti itulah cara membacanya atau menafsirkannya. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira dari diagram ini manakah yang hewan yang paling banyak disukai? Dilihat dari diagram yang paling tinggi. Oh, ini besar. Ini adalah ayam. Berarti ayam paling banyak disukai oleh anak. Gitu ya. Berdasarkan diagram ini. Kemudian kalau yang paling tidak disukai mana? Oh, ini besar. Kuya-kuya. Kura-kura. Karena jumlahnya paling sedikit. Cuma 2 saja. Oke. Berdasarkan diagram ini, binatang kura-kura tidak banyak disukai. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya habis ini kita akan lebih mendalami menafsirkan lagi. Yuk, lihat di slide selanjutnya. Nah, sudah muncul di layar kalian membaca dan menafsirkan ya. Kita akan membaca dan menafsirkan tentunya ya. Membaca dan menafsirkan. Ini adalah tampilan tadi Mister munculkan ulang. Mister Baleni. Mister munculkan ulang ya. Biar nanti kita tidak perlu membolak-balikkan slide. Oke, Mister kita akan mulai ya. Amati diagram dengan cermat. Cermat itu harus memperhatikan benar-benar. Ya, hati-hati. Soal pertama. Berapa banyak siswa yang memelihara ayam? Ayo, berapa yang memelihara ayam? Yang memelihara ayam ada berapa, Mbak? Mas? Ada? Iya, ini ada 13. Oke, ada 13 anak. Ya, kasih catatan anak.
Nomor 2 berikutnya, berapa banyak siswa yang memelihara kambing? Yang memelihara kambing ada berapa tuh? Dilihat. Tarik. Oh, ini ketemu tengah. 5. Ada 5 anak. 5 anak. 5 anak. Kemudian yang siswa kambing ada 5 anak. Berapa banyak siswa yang memelihara binatang? Nah, di sini perhatikan. Memelihara binatang. Memelihara binatang itu ada berapa anak? Nah, berarti kalian harus menjumlahkan. Ayam tadi berapa? 13. Oke. Burung ada 8. Ikan ada 11 yang suka. Kura-kura ada 2. Kelinci ada 4. Kucing ada 7. Kambing ada 5. Nah, berarti yang ketiga, berapa banyak siswa yang memelihara binatang? Berarti adalah 13 ditambah 8, ditambah 11, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 5. Hasilnya adalah berapa? 50. Oke ya. 50. Ada 50 ya. Jadi anak yang suka memelihara binatang ada 50 anak. Gitu ya. Siswa yang memelihara binatang ada 50 anak. Baik. Selanjutnya, ini nomor 3 ya. Binatang apa yang paling sedikit dipelihara? Ayo, peminatan yang paling sedikit yang mana? Oke, yang paling pendek diagramnya. Oh, ini besar. Kura-kura, karena yang suka cuma 2 anak. Oke ya, cuma 2 anak. Jawabannya adalah kura-kura. Di sini adalah kura-kura. Oke ya, kura-kura. Jadi, yang paling sedikit adalah yang kura-kura. Itu ya. Selanjutnya, binatang apa yang paling banyak dipelihara? Yo, yang paling banyak dipelihara berarti dilihat yang diagramnya paling tinggi. Oh, mana? Oh, ini besar, paling tinggi ini. Wah, ayam jadi jagoan ini. Oh, dan kenapa ya ayam paling jagoan? Oh, siapa tahu jadi ayam goreng, ya, gitu. Binatang apa yang paling banyak dipelihara? Jawabannya adalah ayam. Ya, oke. Nih, masih nyanyikan. Ucapkan ya. Ayam. Maaf nih. Ayam. Baik. Binatang apa yang paling banyak dipelihara adalah ayam. Itu ya, ayam. Selanjutnya, setelah ini adalah yang akhir, yaitu adalah jika banyak siswa di kelas itu 55 orang, jika di kelas itu siswanya 55 orang, berapa siswa yang tidak memelihara binatang? Yuk, jika banyak siswa di kelas itu 55 orang, berapa siswa yang tidak memelihara binatang? Jawabannya adalah ya 55 dikurangi tadi yang suka binatang ada berapa tadi? Yang suka binatang tadi ada berapa? Tadi di sini yang suka ada 50 orang. Ya, hasil dari penjumlahan dari semua ini. Oke ya. Jadi 55 kurangi 50. Berarti yang tidak suka binatang adalah 5 anak. Ya, yang tidak suka binatang adalah 5 anak. Oke, jawabannya adalah 5 anak. Begitu ya. Insya Allah mudah dan gampang. Selanjutnya, oke, sebentar. Baik, selanjutnya adalah kita belajar tentang diagram. Baik, selanjutnya Mr. lanjutkan untuk yang apa namanya? Diagram kedua. Kita belajar tentang nilai matematika kelas 5. Oke ya. Tentang nilai matematika kelas 5 ya. Nilai matematika kelas 5. Oke. Di dalam diagram lingkaran ini bisa dibaca nilai matematika. Di sini adalah banyak anak. Oke. Di sini adalah nilai siswa. Oke ya, banyak anak dan nilai siswa.
Oke. Terus di sini perhatikan ada anak, banyak anak, ada ini angka 0, 2, 4, 6 kayak tadi ya, angkanya sama kayak tadi persis. Persis kayak tadi ya. Kemudian jadi perhatikan ketika nilai siswa. Nah, ini nilai siswa macam-macam. Ada yang nilainya 70, ada yang 75, ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90, 95, ada yang 100. Oke ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan untuk ini. Yang mendapatkan nilai 70 itu ada berapa? 7 siswa. Oke. Yang mendapatkan 75 ada 2 anak. Yang mendapatkan 80 nilainya 80. Ada berapa anak? Ada tarik sini 9. Berarti ada 9 anak. Oke ya. Yang mendapatkan nilai 85 ada berapa? Kita tarik. Sana. Wah, ada 8 besar. Ada 8 anak. Yang mendapatkan nilai 90 tarik sana. Oh, ada 15. Ada 15 anak. 15 anak. Baik. Kemudian yang mendapatkan nilai 95 ada berapa anak? Tarik sana. Oh, ada 14 anak besar. Ada 14 anak. Ya. Yang mendapatkan nilai 100 sekarang ya. Mendapatkan nilai 100 ini ada sekitar tarik sana. Oh, ada 5. Ada 5 anak. Gini ya. Ini adalah cara membaca apa namanya? Diagram. Baik, selanjutnya di sini diperhatikan nilai berapakah yang paling banyak? Makanya paling banyak anak yang mendapatkan nilai paling banyak itu di nilai berapa? Ya, jawabannya bisa dari sini. Nilai 90. Karena ini jumlahnya paling tinggi diagram batangnya. Ya, ada 15 anak ya. Kemudian nilai anak yang paling rendah yang mana? Yang sedikit memiliki nilai itu. Itu ada 75. Nilai 75. Ada 2 orang anak. Gitu ya. Baik, selanjutnya biar lebih paham, kita langsung masuk ke latihan. Nah, ini yang diagram tadi, Mister munculkan kembali ya. Diagram tadi Mister munculkan lagi di sini ya. Di sini Mister munculkan ya, yang tadi biar nanti kita tidak membolak-balikkan slide. Gitu ya. Perhatikan lagi. Amati diagram dengan cermat. Oke, amati diagram dengan cermat. Oke, kita mulai. Berapa orang yang memperoleh nilai tertinggi? Nilai tertinggi tadi berapa sih? Oh, tertinggi 100. Berapa orang kah? Yang nilai tertinggi ada berapa orang? Oh, ini besar. Tarik sana. Oh, ada 5. Jawabnya adalah 5 anak. Oke, ada 5 anak. Ya, jadi ada 5 anak yang dapatkan nilai tertinggi atau nilai 100. Gitu ya. Cara baca berikutnya. Berapa orang yang memperoleh nilai terendah? Nilai terendah berapa nilai terendah? Nilai terendah adalah 70. Nilai terendah 70 kan? Ada berapa anak yang dapat nilai 70? Oh, ini besar. Set, tengah-tengah. Berarti nilai 7. Ada 7 anak. Ada 7 anak. Gitu ya. Jadi ada 7 anak yang mendapatkan nilai terendah waktu ini. Kemudian selanjutnya, nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Ayo, nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Yang sedikit tadi. Oh, ini besar, paling pendek diagramnya. Ini adalah nilai berapa? 75. Oke, nilai 75 yang paling sedikit diperoleh siswa. Karena hanya diperoleh oleh 2 orang siswa. Gitu ya. Nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Oh, ini besar, paling tinggi diagramnya. Pinter. Nilai 90. Oke, yang ditanya adalah nilai berapa. Jadi nilai 90 lah yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Begitu ya. Lanjut. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 80. Ayo, kurang dari 80. Perhatikan. Kalau kurang dari 80, berarti nilai 80 dihitung enggak? Dihitung enggak? Tidak ya. Kalau kurang dari 80, berarti yang nilai 80 ini tidak dihitung. Karena yang diminta adalah kurang dari 80. Yang dapat nilai kurang dari 80 berapa anak? Oh, ini besar. Berarti kalau kurang dari 80, berarti kan nilai 70 sama 75 toh? Iya, benar. Terus berapa anak itu?
Yang 75 ini ada 2 anak. Nih, lihat nih. Nah, sini ya. Kemudian nih yang 70 ada 7 anak. Di sini ya, ada 7 anak. Berarti siswa yang mendapat nilai kurang dari 80 adalah 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. 9 anak yang mendapat nilai kurang dari 80. Gitu ya. Ada 9 anak yang mendapatkan nilai kurang dari maaf, ada 9 anak ya betul ya, yang dapat nilai kurang dari 80. Lanjut. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 90. Ayo, sekarang lebih dari, kalau tadi kurang dari, sekarang lebih dari ya. Lebih dari 90 ya, lebih dari 90. Kalau lebih dari 90, 90 dihitung enggak? Tidak ya. Kalau lebih dari 90 berarti 90 tidak dihitung. Yang nilainya lebih dari 90 berapa? 95 sama 100 kan? Nah, berapa anak ini kalau ini sama ini, 95 sama 100. Nah, 95 ada berapa anak nih kira-kira? 95 ini ada berapa anak? Wih, naik turun nih. Ada 14 ya, ada 14 anak. Oke, lanjut. Yang dapat nilai 100, bentar ya, nilai 100 ada berapa anak nih? Wah, ada 5 anak. Ada 5 anak. Oke ya. Berarti banyaknya berapa yang mendapatkan nilai lebih dari 90 ini? Berarti 14 ditambah 5. Hasilnya 19. Gitu ya. Gampang dan mudah ya, insyaallah ya. Nah, beginilah cara kita membaca dan menafsirkan suatu diagram batang ya. Jadi pertemuan kali ini kita cukup belajar diagram batang ini terlebih dahulu. Gitu, Mbak Mas semuanya. Dan oke, terima kasih. Sepertinya cukup dari Mas Ranan. Dan silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.